Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas mengenai rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, dan juga kota. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masih berkaitan dengan materi kita sebelumnya ya, mengenai tata ruang. Masih ingat kan apa itu tata ruang? Yaitu wujud struktur ruang dan pola ruang. Ingat kata kuncinya ya, struktur ruang dan pola ruang. Masih ingat apa itu struktur ruang? Struktur ruang itu yang berkaitan dengan pusat-pusat pelayanan dan juga jaringan transportasi ya. Itu kata kuncinya. Sedangkan kalau pola ruang yaitu peruntukan ruang untuk kawasan lindung yang berkaitan dengan pelestarian dan juga kawasan budidaya. Kawasan budidaya itu merupakan atas dasar potensi sumber daya alam yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemarin kan kalian udah Miss kasih contoh soal ya latihannya ya. Bedain yang masuk ke dalam struktur ruang itu yang mana, yang pola ruang itu yang mana. Oke. Lanjut. Ya. Ilmu geografi tidak terlepas dari yang namanya ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi baik itu ruang di darat, di laut, maupun di udara, termasuk ruang yang ada di bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, tumbuhan, hewan, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya. Suatu hal yang patut kita syukuri ya, hari ini 17 Agustus, Miss rekamnya pas 17 Agustus nih, Indonesia berulang tahun ke-76 tahun ya. Hal yang patut kita syukuri, kita berada di wilayah NKRI kita ini, dan juga yang patut kita lindungi, kita jaga, dan kita kelola kekayaan alam yang sudah Allah berikan gitu kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 33 Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan ya. Ini berkaitan sekali dengan materi yang akan kita bahas mengenai perencanaan tata ruang. Alasan pemerintah melakukan penataan wilayah yaitu tadi perlunya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum. Dan juga adanya faktor eksternal dari kegiatan manusia berdampak buruk sehingga perlu pengaturan dan menentukan lokasi yang tepat. Ya, contohnya ya kayak di Tanah Abang banyak banget para pedagang itu yang berdagang tapi di trotoar jalan gitu. Itu kan hak pejalan kaki harusnya kan. Nah, itu dapat berefek dampak buruk, bisa terjadinya kemacetan juga, terus kehilangan hak pejalan kaki sehingga perlulah diatur penentuan lokasi yang tepat nih untuk para pedagang di Pasar Tanah Abang. Ya. Nah, kenapa sih rencana tata ruang wilayah itu dimulai dari yang nasional dulu, baru ke provinsi, baru yang ke kabupaten dan kota? Kenapa harus berjenjang seperti itu? Dikarenakan setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, nggak sama setiap wilayah. Dan RT-RWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, itu sebagai dasar perencanaan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan juga kota. Perencanaan tata ruang ini biasanya selama 20 tahun dan ditinjau ulang selama 5 tahun kemudian. Nah, di sini kita langsung mulai rencana tata ruang wilayah nasional. Ya, pasti tadi ya tata ruang itu tak terlepas dari yang namanya struktur ruang. Nah, struktur ruang wilayah nasional di sini jangkauan pelayanan, jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Struktur ruang dan ada apa tadi? Pola ruang ya, jangan lupa. Ya, berkaitan dengan tujuan ya pola ruang itu tadi kan yang kawasan lindung dan kawasan budidaya ya, peruntukan ruang. Ya, tujuannya agar terciptanya wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada juga kawasan strategis nasional. Nah, kawasan strategis nasional ini sangat penting sekali. Kawasan ini bagi kedaulatan bangsa dan juga dapat dikatakan kawasan strategis nasional ini merupakan warisan dunia. Contohnya yang ini ya, ini Pulau Natuna. Kalau Pulau Natuna sendiri ini kan banyak sekali ya
sumber daya alam berupa ikan yang melimpah di sini. Nah, ini perlu dijaga, perlu direncanakan pola tata ruangnya, karena banyak sekali isu-isu juga di tahun kemarin, kapal-kapal Cina tuh yang mulai mendekati Pulau Natuna. Dan kita harus menjaga kedaulatan Pulau Natuna ini merupakan bagian dari NKRI. Ya, jadi Pulau Natuna ini masuk ke dalam kawasan strategis nasional. Dan yang termasuk tadi kawasan strategis nasional yang merupakan warisan dunia yaitu Pulau Komodo ya, yang kita punya nih di Indonesia, yang berada di Nusa Tenggara Timur. Yang patut juga perencanaan tata ruangnya diperhatikan ya, karena ini merupakan kawasan strategis nasional. Ya, seperti itu. Ingat ya, tata ruang wilayah nasional, 3 kunci ini yang harus kalian ingat. Kalau mengenai struktur ruang yang berkaitan dengan jaringan transportasi, contohnya yang sekarang itu di Indonesia ya, sudah ada tol Trans Papua yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dan juga Papua, terus tol Trans Sumatera menghubungkan Lampung sampai dengan ke Aceh. Itu masuk ke dalam perencanaan tata ruang nasional. Yang selanjutnya yaitu rencana tata ruang wilayah provinsi. Sama juga tadi berkaitan dengan struktur ruang, tapi di sini transportasinya memberikan pelayanan lebih kecil lagi ya bagi wilayah kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi. Rencana pola ruang juga tadi berkaitan dengan kawasan lindung dan juga kawasan budidaya. Serta dia juga punya kawasan strategis provinsi. Ya, kawasan strategis provinsi itu dianggap karena memiliki pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi, baik itu ekonomi, sosial, dan juga budayanya. Contohnya ini yang berkaitan dengan jaringan transportasi, struktur ruang, jembatan Suramadu ya, Surabaya yang menghubungkan Surabaya dan juga Madura, tol Cipularang, Cikampek, Purwakarta, Padalarang, dapat lagi ya tol Jagorawi yang sering kita pakai nih kalau mau ke puncak, Jakarta, Bogor, dan juga Ciawi. Selanjutnya kalau yang kawasan strategis provinsi, kita ambil contoh di sini, kawasan strategis provinsi di Bali yaitu ada Kuta. Dan semoga kalian dapat memahami. Selanjutnya yang ketiga itu ada rencana tata ruang wilayah kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengatur semuanya diserahkan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang melakukan penataan ruang di wilayah kabupaten tersebut. Sama juga tadi meliputi struktur ruang, pola ruang, dan juga kawasan strategis. Nah, dan di sini contohnya ada kawasan hutan lindung ya, Alas Ketu di Kabupaten Wonogiri. Berarti dia masuk ke dalam pola ruang ya, hutan lindung. Kawasan hutan lindung. Terus kawasan strategis yang memberikan dampak baik ekonomi, sosial maupun budaya di sini. Misalnya contoh, ini merupakan desa adat yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu namanya Desa Uruk. Ya, karena ini menjadi tujuan pariwisata. Kebetulan dulu Miss Alda pernah KKN di desa ini selama 34 hari. Dan itu merasakan banget ya bagaimana atmosfer kegiatan desa adat di sana dan juga menarik para wisatawan dari berbagai daerah untuk datang ke desa adat Uruk ini. Namun yang sangat disayangkan ya mengenai struktur ruang ya terutama berkaitan dengan berkaitan dengan transportasi ya, jaringan transportasi untuk mencapai akses ke Desa Uruk ini di Kabupaten Bogor ini sangatlah cukup sulit gitu. Karena masih banyak sekali ternyata jalan yang rusak, benar-benar rusak parah banget. Ya, di daerah kabupaten ini padahal kan Kabupaten Bogor itu nggak jauh kan ya dari kota Bogor. Ya kalau misalnya dari Ciputat Miss ke sini naik motor itu sekitar 3-4 jam lah. Tapi ternyata akses jalan struktur ruangnya di sana penataannya belum baik gitu. Bahkan penghubung antara satu desa ke desa lain pun juga waktu pas itu masih jembatan kayu yang benar-benar serem banget. Tapi mungkin sekarang sudah diperbaiki sih. Sudah pakai beton jembatannya. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada rencana tata ruang wilayah kota.
Ya, ini nggak jauh beda ya sama yang tadi, rencana tata ruang wilayah kabupaten. Hanya saja ada tambahannya, yaitu adanya penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang terbuka hijau pasti kalian udah tahu ya, seperti ya kayak gini lah. Taman-taman. Kalau ini ruang terbuka non hijau, seperti kayak ya sebuah lapangan gitu ya, bisa jadi tempat olahraga, air mancur. Nah, itu ruang terbuka non hijau. Dan biasanya proporsi ruang terbuka hijau itu baiknya bagi suatu wilayah sebagai dari wilayah kota itu 30%-nya. Proporsinya itu RTH-nya itu ruang terbuka hijaunya 30% dari luas kota tersebut. Dan juga ada sarana pejalan kaki, angkutan umum, ruang evakuasi bencana yang berkaitan untuk kebutuhan pusat pertumbuhan, karena kan di daerah kota ya, jadi butuh juga nih sarana pejalan kaki, sepeda pun juga ya. Mungkin ini kalian pernah lihat lambang kayak gini di mall-mall atau di kantor-kantor atau di manapun di kota. Berarti itu artinya kan titik kumpul ya. Misal kalau ada bencana, titik kumpulnya ya di tempat ini. Ya harus disediakan juga perencanaan tata ruang evakuasi bencana. Ya seperti itu materi kita hari ini. Alhamdulillah. Semoga kalian dapat memahami ya. Tadi perencanaan tata ruang dimulai dari yang tingkat nasional, terus provinsi, kabupaten, dan kota. Bila ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, dipersilakan baik melalui grup maupun PA, PC misalnya secara langsung. Dan dicek ya di learning juga tugasnya untuk hari ini. Semoga Allah mudahkan kalian memahami materi kali ini. Sekian dari Misalda, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.